Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana kabarnya? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Video kali ini merupakan video lanjutan dari bahasan sebelumnya, yaitu tentang komponen-komponen darah. Nah, bagi yang belum sempat menonton, silahkan untuk ditonton terlebih dahulu. Jadi, video lanjutan kita kali ini yaitu membahas tentang golongan darah. Pernahkah kalian berpikir, apakah darah manusia itu sama? Ya, ternyata darah manusia itu berbeda-beda. Sebelum kita membahas lebih jauh, ada hal yang harus kalian ketahui bahwa golongan darah pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang bernama Caroline Steiner pada tahun 1930. Ia berhasil menemukan adanya golongan darah dengan sistem ABO, di mana penggolongan darah tersebut berdasarkan ada atau tidak adanya antigen atau agglutinogen tipe A dan tipe B pada eritrosit, serta berdasarkan antibodi atau agglutinin tipe A dan tipe B di dalam plasma darahnya. Nah, teman-teman, inilah golongan darah sistem ABO yang dimaksud tadi. Nah, di sini ada 4 macam golongan darah. Yang pertama ada golongan darah A, di mana golongan darah A ini memiliki agglutinogen A dan agglutinin beta atau anti B. Kemudian golongan darah B memiliki agglutinogen B dan agglutinin alfa atau anti A. Kemudian ada golongan darah AB memiliki agglutinogen A dan B tapi tidak memiliki agglutinin. Sementara golongan darah O dia tidak memiliki agglutinogen tetapi memiliki agglutinin alfa atau anti A dan beta atau anti B. Lalu, bagaimana cara mengetahui dan menentukan golongan darah seseorang? Tentunya, untuk mengetahui harus dilakukan pengujian darah terlebih dahulu. Nah, coba teman-teman perhatikan, di sini ada pengujian darah sistem ABO. Jika sampel darah diberikan serum anti A, hasilnya menggumpal. Kemudian sampel darah diberikan serum anti B, ternyata hasilnya larut. Kemudian diberikan serum anti AB, ternyata hasilnya menggumpal. Berarti sampel darah tersebut bergolongan darah A. Kemudian, jika sampel darah ditetesi serum anti A, hasilnya larut, ditetesi serum anti B, hasilnya menggumpal, dan ditetesi serum anti AB ternyata menggumpal juga, maka sampel darah tersebut bergolongan darah B. Kemudian, jika sampel darah ditetesi serum anti A, anti B, dan anti AB, ternyata hasilnya menggumpal, maka sampel tersebut bergolongan darah AB. Dan jika sampel darah ditetesi serum anti A, serum anti B, serum anti AB, ternyata hasilnya larut, maka sampel darah tersebut bergolongan darah O. Lalu, untuk apa kita mengetahui golongan darah dan untuk apa pula manfaatnya? Nah, teman-teman, kalau kita mengetahui golongan darah, kita dapat melakukan transfusi darah dengan tujuan kemanusiaan. Apa itu transfusi darah? Transfusi darah adalah pemberian darah dari seseorang atau yang disebut dengan donor kepada orang lain yang memerlukan atau yang disebut dengan resipien. Transfusi darah dilakukan ketika seseorang dalam keadaan seperti kecelakaan dan tubuh memerlukan darah, kemudian kekurangan darah yang banyak karena persalinan, ataupun kekurangan darah yang sifatnya akut. Transfusi darah bisa dilakukan jika ada kecocokan darah. Jika tidak, maka akan terjadi agglutinasi. Nah, teman-teman, ada yang tahu apa itu agglutinasi? Ya, betul. Agglutinasi itu adalah penggumpalan darah.
Aglutinasi tersebut terjadi bila antigen A bertemu dengan antibodi anti A dan antigen B bertemu dengan antibodi anti B. Nah, coba untuk lebih jelasnya, teman-teman lihat tabel transfusi darah. Di situ ada kasus golongan darah A ditransfusikan ke golongan darah A, maka tidak akan terjadi penggumpalan dan transfusi darah bisa dilakukan. Sementara pada kasus golongan darah A, jika ditransfusikan ke golongan darah B, di situ terjadi penggumpalan. Kenapa? Karena di dalam golongan darah A terdapat aglutinogen A, sementara di dalam golongan darah B terdapat aglutinin alfa atau anti A. Jadi, jika aglutinogen A bertemu dengan anti A, maka akan terjadi penggumpalan atau aglutinasi. Nah, gambar berikut merupakan kesimpulan dari kasus-kasus yang ada pada tabel transfusi darah, yaitu golongan darah A dapat memberikan darahnya ke sesama A dan AB, sementara golongan darah B dapat memberikan darahnya ke sesama golongan darah B dan AB. Kemudian golongan darah AB dapat menerima darah dari semua golongan darah dan hanya dapat memberikan darah ke sesama AB, sehingga golongan darah AB ini dikatakan resipien universal. Kemudian golongan darah O dapat memberikan darahnya ke semua golongan darah dan golongan darah O ini dikatakan sebagai donor universal. Teman-teman, penggolongan darah itu selain dengan sistem ABO, ada juga penggolongan dengan sistem Rhesus. Apa itu? Yuk kita simak. Penggolongan darah dengan sistem Rhesus itu terbagi menjadi dua macam. Ada golongan darah RH positif, yaitu jika pada eritrositnya mengandung antigen RH. Sedangkan golongan darah RH negatif, yaitu jika pada eritrositnya tidak mengandung antigen RH. Jadi, penggolongan darah Rhesus jika digabung dengan golongan darah sistem ABO, terdapat golongan darah A positif, golongan darah A negatif, golongan darah B positif, golongan darah B negatif, golongan darah AB positif, golongan darah AB negatif, golongan darah O positif, dan golongan darah O negatif. Selanjutnya, ada yang perlu teman-teman tahu juga, yaitu pengaruh Rhesus pada janin dan kehamilan. Coba sambil dilihat tabel, ternyata dari keempat kasus itu ada yang muncul masalah, yaitu jika ibu RH negatif mempunyai janin RH positif, maka tubuh ibu secara alami akan membentuk aglutinin atau antibodi anti-RHD karena menganggap bahwa janin yang dikandungnya adalah benda asing. Maka akibatnya sel darah merah janin akan pecah dan hancur atau mengalami hemolisis. Kemudian kondisi ini menyebabkan kematian janin di dalam rahim ibu, atau jika sampai dilahirkan, bayi akan mengalami eritroblastosis fetalis. Teman-teman, itulah bahasan kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.